Oke teman-teman, malam ini kita akan bicara tentang mastering the method. Ya, kita memasterkan sebuah metode dan alurnya ya teman-teman. Sorry sebelumnya saya minta maaf karena mungkin 2 minggu belakangan ini saya kok belum ngadain webinar. Baru sekarang ini ya saya webinar lagi. Karena suara suara saya ini loh teman-teman, kayaknya kok kayak kaset rusak gitu loh. Jadi perlu ekstra tenaga untuk apa? Untuk ngomong. Hmm. Nah, teman-teman nanti di tengah webinar ada teman saya juga yang hadir nanti beliau akan sedikit sharing. Nah, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Di sini, ya saya mau tanya dulu sebelumnya. Saya buka dulu chart baru saya kasih kosong. Ada yang trading, sudah lama trading itu bagaimana? Mungkin 2 tahun lebih, tapi masih sering ganti metode. Ya, sudah trading 2 tahun lebih, masih sering sering ganti metode. Oke, kadang profit, kadang MC. Ada. Jadi akunnya itu kok mau berkembang itu susah ya minta ampun gitu loh teman-teman. Siap Mas Rizky. Mayoritas ya. Oke. eh karena saya pengen lebih bersentuhan ya teman-teman dengan Anda yang masih trading dan masih struggle dalam trading, masih berusaha tapi kok susah banget, kok ada aja kendalanya, kok ini itu masih kegoyang-goyang sama market, gak karuan. Saya pengen bersentuhan langsung sama Anda. Kalau bisa malah Anda nanti beraktif bertanya di sini, ya. Harapan saya Anda bisa aktif bertanya. Jadi mungkin jawaban saya bisa mencerahkan teman-teman, ya. Harapannya jawaban saya bisa mencerahkan teman-teman saat Anda nanti bertanya. Layar juga kelihatan jelas ya teman-teman ya. Ini tuh teknik PA, Pak. PA itu maksudnya price action. Ya, price action. Bisa dibilang price action, bisa dibilang sebenarnya price action itu kan dasar ya teman-teman. Dasar dari semua metode yang ada. Nah, gini teman-teman. Kalau Anda trading sudah lama dan masih suka ganti metode, ingat ya, suka ganti metode. Jadi metode yang Anda pelajari itu belum matang, Anda sudah ganti. Metode yang Anda pelajari belum matang, Anda sudah ganti lagi. Nah, ini salah satu hal yang mengakibatkan, ini salah satu hal yang mengakibatkan bahwa apa namanya, Anda nggak bisa dewasa di market, teman. Anda nggak bisa dewasa di market. Ya, kalau Anda terlalu sering ganti metode, ya itu penyebabnya. Jadi
Anda baru pelajari satu metode, kena SL, 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 Anda nyerah, Anda jengkel, Anda emosi, cari metode lainnya. Nanti gitu lagi. Jadi ini kayak rodanya hamster itu loh teman-teman. Yang kelihatannya lari, tapi padahal Anda ada di tempat, nggak bergerak kemanapun. Itu circle-nya kayak gitu jadinya. Oke. Jadi saya minta kalau Anda punya sebuah metode, Anda matangkan, Anda buat apa namanya metode itu benar-benar Anda ngerti, Anda pahami, Anda mengerti dengan metode itu dan Anda pahami metode tersebut. Ya, kalau saya pribadi, metode yang saya gunakan simple. Saya cukup simple, teman-teman. Saya menunggu sebuah impulsif, ya, impulsif terjadi, saya cari koreksinya, setelah terjadi koreksi, saya entry. Basically seperti itu. Basically seperti itu. Nanti akan kita bahas, ya. Nanti akan kita bahas di sini, di webinar ini. Kemarin, teman-teman, saya sempat kasih plan. Ini before, sebelum terjadi ya teman-teman ya. Ini sebelum terjadi. Price masih ada di bawah. Harapan saya dia masuk langsung ke demand bawah ini, atau dia harus kembali ke supply dulu, ke atas. Ya, ada dua yang saya harapkan. Entah dia lanjut ke bawah, atau dia kembali dulu ke atas untuk meneruskan down trendnya. Oke. Nah, ini ada pada pound sterling. Setelah itu, saya update tadi ya, di Seven price mulai tertolak. Ya teman-teman, ini mulai tertolak. Saya masih keep sebagian posisi saya. Ya, saya masih keep sebagian dari posisi saya yang ada di sana. Ini kelihatan di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, ini posisi saya yang masih. Saya punya TP agak jauh teman-teman, karena ini sisa dari sebagian posisi saya. Saya punya target cukup jauh. Kalau dia balik ya sudah, saya SL plus dan saya udah nggak rugi. Kalau dia lanjut ke bawah sampai ke target, yaitu keuntungan buat saya. Ya, itu keuntungan buat saya pribadi. Sambil teman-teman mungkin beberapa kali lihat saya share tentang apa namanya ini Quick Pro, pengganti MT5, MT4 ini bentuknya kayak gini teman-teman. Ini aplikasi Quick Pro. Ya, dan aplikasi ini untuk teman-teman yang suka trading di mobile apps ini cukup bermanfaat karena di sini banyak fitur-fiturnya juga. Ya, banyak fitur-fitur yang bisa Anda lihat malam Pak Budi, ya, dari price alert, news update, Anda mau cari news bisa dari sini, ya. Karena kan kalau Anda pakainya fundamental, berarti Anda membutuhkan banyak input news. Kalau Anda technical, maybe bisa disamakan dengan trading idea. Ini ada USD Japanese Yen, USD Swiss, seperti ini. Ya. Nah, Quick Pro free teman-teman. Ya, Quick Pro ini free. Anda nggak perlu deposit untuk bisa pakai Quick Pro. Fiturnya banyak. Di sini ada signal misalkan, signal beli. Nah, kemungkinan taking profitnya di sini, stop lossnya di sini. Tinggal ada execute di sini. Ya teman-teman. Quick Pro ini for free. Bukan yang Anda harus deposit dulu baru dapat. Enggak. Ya. Nah, malam ini akan saya panggil dulu teman-teman kawan saya dari Bandung. Ada Pak Eko Triyuni.
Halo Pak, Halo Pak Megan, apa selamat malam. kabar? Kabar Selamat baik Pak. malam. Mungkin teman-teman yang sering nonton live-nya IMF pasti udah nggak asing ya dengan Pak Eko. Nah mungkin malam ini sebelum kita bicara metode lebih dalam lagi, saya mau kasih waktu untuk Pak Eko untuk explain tentang Quick Pro lebih jelas teman-teman. Ya, biar Anda terbantu dengan aplikasi ini. Saya coba stop share ya Pak Eko. Pak Eko boleh Oke, share oke, screen. siap. Baik. Selamat malam semua rekan-rekan. Terima kasih Pak Megan udah ngasih kesempatan pada Thank saya you Pak. untuk sharing ya, sharing. Saya share screen sudah oke sekarang ya? Oke Pak, sudah bisa. Oke, nah ini saya sudah share screen saya. Ini ada apa namanya nih aplikasi ya. Ini tak geser sih. Bentar, bentar. Ketutup. Siap Pak. Di sini ya. Nah, ntar ya. Oke. Nah, itu dia. Kelihatan, masih kelihatan Oke. nggak teman-teman? Di saya Masih ya? clear. Oke. Saya mulai aja. Nah, ini tapi sebenarnya Pak Megan udah mulai kasih brief ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ada beberapa hal teman-teman yang kita bisa manfaatin. Ada banyak fitur memang, salah satunya yang jadi andalan itu adalah kayak ini nih. Fitur market insight dan trading ideas. Ada juga ini nih, detektor ini juga cukup lumayan. Kita bahas mungkin beberapa fitur aja yang saya pikir cukup menarik dan bisa ngebantu kita sebagai trader untuk lebih bisa memantau market. Jadi intinya gini lah, aplikasi ini seolah-olah jadi apa namanya, Asisten Pak. asisten kita, asisten virtual lah seperti itu. Hmm. Jadi banyak sekali fitur yang kita bisa manfaatkan. Kita mulai dari sini mungkin ya. Kalau kita mulai dari dari sini, ini gimana sih ini? Kok nggak bisa? Ah, ini. Kita mulai dari trading ideas dan market insight. Nah, kalau news, teman-teman, kalau Anda memang trader yang sangat rely on fundamental, nah itu bisa melihat dari sini. Dan news ini, itu kayak berita harian lah. Hmm. Berita harian yang kita publikasikan di aplikasi Kick Pro. Jadi kalau teman-teman lihat di dalamnya, ini ada uh, ulasan tentang apa yang terjadi di market. Jadi fundamentalnya berita yang sedang berkembang, rumor yang sedang beredar itu apa, kita rangkum, kita masukkan ke sini, plus kira-kira setelah kita melihat berita ini, kemungkinan US dollarnya mau kemana nih? Mau ke atas, strong, atau justru dia mau ke bawah, atau mau melemah, atau weak. Nah, seperti itu. Bisa juga kalau kita udah dapat kesimpulan, misalkan, aduh, saya trader fundamental nih, saya pengen tahu nih beritanya tentang US dollar ini sentimennya positif atau negatif, nah, udah ketemu, mau langsung trade juga bisa. Jadi di setiap informasi, mau news, mau trading ideas, mau market insight itu selalu ada tombol trade now. Jadi teman-teman nggak usah keluar Oke. dulu lagi ke sini. Nggak usah keluar dulu, nih ada berapa step nih, masuk chart, baru trade. Nggak perlu seperti itu. Seandainya dari news ini pun mau langsung trade nih, oh saya sudah yakinlah misalkan secara fundamental US dollar akan kuat, berarti gold mau sell misalkan, berarti kita bisa langsung klik trade now, itu akan langsung masuk ke chartnya. Tapi di sini harus dipilih dulu, mau trading gold kah, atau trading forex kah, atau apa. Itu yang Hmm. pertama dari news. Kalau kita ini misalnya sangat fundamental lah tradernya seperti itu. Nah, kemudian ada market insight. Kalau market insight ini pengembangan dari news sebenarnya. Jadi, kalau di market insight ini kita akan bahas data ekonomi yang high impact hari ini. Data ekonomi high impact hari ini, kemudian dampaknya terhadap market itu seperti apa. Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya, setiap data itu kan ada forecast ya. Betul Ada Pak. forecast, ada previous, kemudian nanti kita cek actualnya seperti apa. Nah, Yes. kalau kita ngelihat kalender ekonomi pada umumnya kan ada forecast, terus kita lihat actual. Nah, di sini kita coba kasih perspektif yang agak berbeda, Pak Megan dan Oke teman-teman. Pak. Jadi, perspektif berbeda mana? Ini ada beberapa. Jadi, kalau kami ya, teman-teman di Forex MF, market analisnya itu, kalau melakukan analisis fundamental, tidak hanya sekedar melihat kalender, forecastnya seperti apa, terus kita, oke, manut. Atau iyalah, pasti benar. Enggak. Jadi, tapi kita coba cross-check lagi dengan data pendukungnya. Misal,
data nanti ini tanggal jam 9 malam kan new home sales ya. New home sales itu data penjualan rumah baru. Kami cek ini, data yang mendukung data perumahan itu apa aja. Salah satunya mungkin seperti ini, ada suku bunga kredit atau hipotek. Hipotek itu kan dari perumahan ya. Kita cek Betul. nih, suku bunganya gimana nih? Oh naik, 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 naik. Nah kalau suku bunganya naik, biasanya itu akan membebani dong buat debitur ya. Bener kan, orang yang ambil kredit rumah kan membebani dong. Jadi Nah berat ya Pak. itu jadi berat, betul. Nah ini biasanya akan mengurangi minat orang untuk beli rumah. Karena kebanyakan orang beli rumah itu nggak cash kan, pasti ngutang kan biasanya kan, kredit. Nah saya juga pas awal-awal masa perjuangan juga gitu, kalau mau ngambil KPR itu tunggu agak-agak akhir tahun tuh, biasanya mereka suka ada promo tuh, Iya betul. ya kan, nah, diturunin bunganya segala macam kan. Kalau mau take over pun ke bank lain kita tunggu akhir tahun lagi, siapa tahu ada promo bank lain yang lebih murah, kita istilahnya kalau istilah orang bank itu pindah sekolah Pak, pindah sekolah. Seperti itu. Nah, ketika suku bunganya naik, kita ya udahlah, ngapain kita beli rumah baru? Atau kalau mau take over kredit pun, ya nanti sajalah, tunggu suku bunganya turun. Nah, ini kita lihat nih, sini ada beberapa data. Ini hanya, kenapa kita tidak keluarkan semuanya? Ada salah satunya suku bunga, kemudian stok rumah lama atau existing home sales, itu ada tuh, kita coba cek juga. Mempengaruhi, kita tidak keluarkan semuanya karena takutnya terlalu panjang. Intinya, dari sekian banyak data ekonomi yang kami kumpulkan, yang mendukung data new home sales nanti, itu ada kesimpulan bahwa new home sales-nya akan diprediksi turun datanya. Itu. Jadi ini pekerjaan Oke. berjam-jam, pekerjaan berjam-jam, teman-teman Dirangkum. bisa, iya dirangkum dan lihat, kurang dari 1 menit kita bisa dapat. Kalaupun nggak mau baca di sini, bisa langsung ke sini nih. Week. Oke, prediksinya week event dan ada kita kasih perkiraan range harga bergerak. Memang kita masih fokus di gold ya, karena kan memang paling seksi nih gold nih. Ya, nah, kita fokus di gold dulu. Next, mungkin kalau banyak permintaan di pair lain, mungkin kita akan penuhi. Tapi untuk sementara, kayaknya masih lebih banyak di gold, terutama nasabah forex hemat. Jadi kita fokus ke sini dulu. Pun kalau sudah dapat nih, bisa langsung dari sini, nggak perlu keluar lagi, nggak perlu back sampai ke chart, langsung trade now, bisa masuk langsung ke chart XAU USD. Oke, simpel ya Nah, Pak jadinya ya Pak ya. simpel sekali. Walaupun dia udah sempat anjlok kan dari tadi pagi kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat. Kalau dia weak US dollar, berarti kan ini kemungkinan bakal naik gitu. Jadi kalau Hmm. teman-teman yang mau trading, misalkan manfaat data ekonomi, data fundamental, bisa langsung dengan cepat masuk ke chartnya. Nah, kemudian ada satu lagi nih, banyak fiturnya. Kalau kita ngobrolin mungkin semalaman nggak beres nih. Nah, trading ideas. Nah, saya akan keluarin fitur-fitur yang asik lah. Ini ada banyak nih teman-teman nih, ada trading ideas, lagi-lagi gold kan ininya ya, dananya ya. Maka kalau di teman-teman perhatiin, tiap pagi itu pasti yang duluan diposting itu gold Hmm. analisisnya. 99% lah di posting duluan itu gold. Kecuali sempat saya posting yang pertama kali diposting itu Aussie karena keburu ada pengumuman data suku bunga. Suku Wah, bunga jadi Aussie Aussie ya Pak dulu ya. deh. Nah, biasanya di gold tuh pertama kali. Tidak baca nih. Nah, bedanya dengan kebanyakan analisis dengan penyedia yang lain, kita sebut aja lah dengan broker lain misalkan, di Indonesia terutama ya, itu biasanya mereka hanya kasih chart technical, kemudian ulasan technical bla 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 paling 2-3 baris, terus sampai pada kesimpulan. Tapi kalau kita kasih nih outlook secara fundamentalnya apa sih yang terjadi sehingga Hmm. harga emas itu kok bisa turun kemarin, secara teknikal ada, secara fundamental juga ada, jadi bisa dikatakan lebih komplit lah analisisnya. Jadi secara fundamental misalkan dolar menguat jelang data inflasi kan, besok kan data inflasi PCE, Core PCE Price Index dari Amerika gitu kan. Yes. Kemudian tadi malam CB Consumer Confidence juga dirilis lebih baik daripada perkiraan ke 100,4 kalau nggak salah. Terus ada pejabat-pejabat Fed ngomong nih kemarin nih, mereka bilang ada kemungkinan pemangkasan suku bunga, Fed nggak akan buru-buru lah memulai siklus. Nah itu kan jadi komentar hawkish nih, Oke. ngedukung penguatan dolar. Nah, ada dasar fundamentalnya, kita cek ke teknikal, ada pola bearish flag, udah confirm dari kemarin kita sudah incer nih, confirm sehingga saya bermerdekakan dulu untuk cari sell kalau dia pullback ke area 2325 atau sekitarnya. Nah, teman-teman saya kasih tips. Kalau di sini saya kasih angka misalkan 2325, ini tidak mutlak harus di angka ini ya, teman-teman ya.
Karena kan area sel itu, makanya saya bikin sel area sel itu Mm-mm. bisa di atasnya dikit, bisa di bawahnya dikit, pinter-pinter kita lah. Intinya ketika di area sini, coba kita cari konfirmasi sinyalnya menurut technical. Nah kalau mau ngelihat seperti ini boleh, ini ada chartnya, teman-teman juga bisa langsung ke bawah, ini bisa langsung trade loh, bisa langsung trade, bisa jual atau beli tergantung pada teman-teman sendiri. Kalau mau ngikutin ini bisa, misalkan pasang sell langsung atau mau pasang limit order juga bisa, tapi tidak bisa di sini kalau pasang limit order. Intinya bisa langsung masuk ke area yang misalkan, saya punya analisis yang berbeda nih, boleh dicek-cek di sini, oke dicek, oh mungkin saya mau pasang indikator di sini misalkan apa nih, EDX misalkan ya, mau dipasang di situ bisa kita pasang juga. Hmm. Bisa langsung nih, bisa banyak, kebanyakan saya mencetnya. Bisa seperti itu. Jadi bisa kita taruh, oh kayaknya saya mau bandingin nih analisa saya dengan analisanya di Quick Pro ini seperti apa nih dengan analisa Pak Eko nih. Mau dibandingin bisa langsung di sini. Kalau udah yakin bisa langsung klik sell atau buy di sini. Ya kalau belum yakin memang harus pasang pending order misalkan ya tidak bisa di sini, harus masuk ke chart yang fullnya. Tapi setidaknya dengan adanya fitur ini teman-teman bisa lebih mudah ini, lebih singkat lah waktunya setidaknya. Lebih Tuh. satset ya Pak. Lebih satset, lebih tastes. Nah itu, nah yang terakhir banyak sih teman-teman, ada signal ini dari bukan dari Forex MF ya by the way ya, ini dari Hmm. trader-trader yang bekerja sama dengan Forex MF. Oke. Nah tentu trader-trader yang bekerja sama dengan Forex MF ini mereka harus kasih portofolio dulu selama 3 bulan terakhir minimal. Bola makin panjang makin bagus dan portofolio mereka harus positif. Nah yang kita lihat tidak hanya plus atau minus, kita lihat juga mereka menerapkan manajemen risiko atau tidak, ya kan? Kemudian manajemen modalnya gimana? Tiba-tiba lotnya ngawur gitu kan? Tiba-tiba dia punya modal 1.000 masuk lot tiba-tiba eh, dua gitu, mentang-mentang leverage-nya gede, itu kan berarti portofolionya nggak stabil gitu. Kadang profit gede itu karena memang dia pakai lot gede. Tapi kalau dia profitnya konsisten, lotnya juga konsisten misalnya, atau risk reward ratio-nya konsisten, nah berarti bagus tuh portofolio dia. Memang dia beneran trading serius. Kemudian kita Oke. juga lihat drawdown-nya teman-teman. Karena kita nggak mau nih, karena kan gini, kalau kita trading kan musuh paling besar itu kan sebenarnya di diri kita sendiri nih, psikologi kan. Kadang Betul. kalau kita ke floating gede, waduh, itu udah nggak karu-karuan rasanya itu. Benar kan? Nah, kami tidak mau nasabah-nasabah yang menggunakan, user yang menggunakan Quick Pro ini mengalami hal yang seperti itu, karena nggak bagus nanti experience-nya. Nah, seringkali terjadi, mereka menyimpulkan, aduh ini nggak bagus nih strateginya, padahal belum dicoba full. Jadi belum melihat keseluruhan sudah menyimpulkan bahwa ini tidak baik. Baru Itu icip-icip ya bisa. Pak. Baru icip-icip udah langsung, waduh mules. Itu padahal mungkin bukan gara-gara makannya, mungkin gara-gara airnya nggak bersih misalkan ya, bisa. Atau dia makan nggak cuci tangan kan bisa aja. Nah ini bisa dari sini. Jadi ini dari pihak lain, dari trader yang bekerja sama dengan kami dan sudah melalui proses QC yang ketat. Dan Oke. tidak hanya itu, kalau nanti dalam perjalanan mereka portofolionya nggak bisa dipertahankan positif, kita take down, Pak. Buang ya Kita Pak. keluarin, buang. Ada beberapa yang sudah dibuang itu. Saya notice ada 3 atau 4 yang sudah dibuang karena nggak bisa mempertahankan Hmm. portofolionya positif. Ya memang Oke. ada 1 bulan, 2 bulan, oke lah dalam 3 bulan, bulan pertama, bulan kedua bagus, bulan ketiga loss masih bisa dimaafkan karena kan tidak mungkin bisa selamanya kan. Mm-mm. Nah, tapi kalau terus menerus ternyata minus merah, tapi kok nggak naik-naik ini ya udah kita take down. Oke. Gitu. Paham paham Apalagi Pak. apalagi kalau dalam 30 hari terakhir dia banyak loss-nya. Nah, itu masuk ke dalam evaluasi tuh. Kita cek nanti 30 hari kemudian. Kalau naik, oke kita pertahankan. Tapi kalau nggak naik-naik, kita buang. Itu. Nah, cara memanfaatkannya juga gampang. Tinggal klik. Kalau ini, nah kita bisa klik di sini nih teman-teman. Lihat semua. Lihat semua ini banyak nih. Ada banyak providernya. Nih ada banyak tuh. Ada Samurai X, BQ Trade, nggak tahu ini kena hak cipta nggak dia itu. Candle Fighter, Golden Zone, Gigantic, God Money, Trend Friend. Nah, itu kita bisa lihat performanya, kita bisa lihat di detail performa. Nah, ini secara keseluruhan nih. Nah, secara keseluruhan dalam 30 hari terakhir. Kita bisa lihat satu persatu nih. Ini kau akumulasi kan seperti yang saya bilang tadi, ada yang lagi bagus, ada yang lagi jelek. Nah, yang Hmm. lagi jelek itu kita evaluasi nanti. Kalau dia mempengaruhi performa ini secara signifikan, kita buang. Oke. Nah, tapi jangan di sini aja berhenti, cek satu-satu. Misalkan Golden Zone dalam 30 hari terakhir ini bagus performanya. Kita cek nih,
Drawdown-nya ada nih di sini. Oh, nggak ada drawdown. Growth-nya, kok drawdown. Growth-nya 663,72 dalam 30 hari terakhir. Gede loh ini. Gede. Win rate-nya 61,48%. Nah, itu lumayan. Nah, total trade-nya juga nih average per week-nya 15. Berarti ini cukup agresif dia. Ya. Kalau per week dia rata-rata 15, berarti sehari bisa 2 sampai 3 kali entry dia gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang cukup agresif juga cek dulu deh, bisa dicek. Nah, kemudian signalnya, misalkan nih ada nih signal dari mana golden zone, kita cari nih. Oh, nggak ada sekarang golden zone. Nah, kalau misalkan ada nih, mana lagi yang performanya bagus nih, kita cek aja. Yang performanya bagus aja yang kita ikutin. Yang jelek jangan. Nah, ini candle fighter misalkan. Ini dia masih baru nih ya. Dalam 30 hari terakhir baru segini dia growth-nya. Berarti dia tidak terlalu agresif. Oh, agresif juga. Berarti dia win rate-nya yang jelek. Coba kita cek. Ya, win rate-nya dia di bawah 60%. Di 56% masih bagus. No problem. Nah, kalau dia ada signal, misalkan dari signal yang ada nih Euro USD nih dari candle fighter. Kita mau trade berdasarkan signal si candle fighter ini. Tinggal klik di sini, nggak perlu ke sini dulu loh. Nggak perlu, oh ini kita catat nih, dia entry di berapa? 1,0866 sekian-sekian, stop loss sekian. Kalau dicatat satu-satu lama, teman-teman. Mm-mm. Udah aja langsung Betul, klik Pak. di sini. Nah, langsung masuk ke sini. Nah, seperti itu. Ini kita bisa terapkan di harga sekarang. Ini saya ada banyak gambar-gambar nih, biasanya gambarnya tutupin. Set. Nah, gitu ya. Saya bisa terapin di harga sekarang atau terapin sesuai referensi. Kalau saya dia apa tadi? Buy kan? Kalau saya buy berarti stop loss-nya dia 1,61 dolar. Kalau volumenya 0,101 lot. Kalau profit dia 4,38 dolar. Bisa seperti itu. Hmm. Kalau kita terapkan sesuai referensi, nanti dia pasti dapat harga buy-nya di atas tuh. Karena kan harga buy-nya di situ, jadi loss-nya bisa lebih gede. Nah, ini justru bisa jadi privilege buat kita. Kalau dia buy-nya di sini nih, di area sini, sekarang harganya di sini, stop loss-nya lebih kecil. Ini bisa jadi privilege buat kita. Oh, stop loss kita jauh lebih kecil daripada dia. Nah, mau kita eksekusi pun langsung aja eksekusi di sini. Nggak perlu masuk ke chart lagi. Misalkan kita masuk nih, oh chart lagi, lama nih, coba ya. Tutup sini, masuk ke chart, ya kan? Masuk Euro USD, baru buka, kelamaan. Nah, bisa dari signal tadi, nah dari sini misalkan, atau dari sinilah, dari Samurai X misalkan, ada signal jual dia, mau langsung diambil, langsung klik di sini, langsung eksekusi. Itu bisa. Tunggu dia loading dulu Oke. tapi. Nah, kayak seperti ini. Nah, gitu ceritanya. Bisa langsung dieksekusi langsung. Nanti akan langsung terpasang sesuai dengan SLTP kita, yang sesuai dengan referensinya. Enak lah. Nah, ini yang andalannya ini. Kalau saya sebagai trader, saya terbantu banget dengan detektor. Nah, teman-teman di detektor alert ada juga loh. Alert ada banyak. Ada alert high low. Ini ada di sini dia. Ada alert price alert. Ada kalau dia break high. Kita bisa taruh nih, misalkan Euro USD kalau dia break ke atas sekian, saya mau dikasih tahu nih, misalkan kita kasih note-nya, saya mau buy kalau tembus atau misalkan resistance, misalkan seperti itu bisa. Jadi kalau harga yang sudah kita pasang eh, tercapai, nanti si aplikasinya akan ngasih alert langsung melalui aplikasi ini ke HP kita. Nah, itu banyak banget. Kalau saya bilang tadi, nggak cukup waktu kita satu malam. Nah, ini, kalau saya sini, Pak Megan, nih, Siap. detektor nih, asik nih bagi saya nih. Nah, Hmm. ada 3 jenis detektor. Ada detektor support resistance, kemudian detektor stochastic oversold dan overbought, sama detektor candlestick pattern. Nah, makanya gimana? Idenya gini, kalau kita sell kan bagusnya di area support ya, di area resistance, Yes. benar kan? Akan lebih bagus kalau stokastiknya misalnya sudah overbought, oke? Akan lebih bagus lagi kalau ada candlestick pattern di area resistance-nya, kan enak tuh. Jadi kalau kita atur di sini, kita bisa atur di sini semuanya. Nah, kita bisa atur. Oh, saya mau candlestick pattern-nya cuma yang bullish aja lah. Nah, karena mungkin saya di gold mungkin position trader, kalau nggak buy, saya nggak masuk. Di gold maunya buy aja misalkan. Berarti ya di support aja. Nah, kemudian saya juga maunya dikasih tahu kalau ada Oversold. oversold saja, misalkan seperti itu.
Itu bisa. Tapi kalau pokoknya saya mau ambil dua-duanya, mau bullish mau bearish saya dikasih tahu, mau dia di area support atau resistance saya dikasih tahu, oversold atau apapun juga saya dikasih tahu. Dan kita bisa pilih mau time frame berapa yang mau kita pantau. Dan pairnya Oke. pun bisa kita pilih mau semua atau kan ada Hmm. nih, wah saya cuma gold aja, ya silakan. Baru kemudian kita submit. Nah setelah itu nanti ketika kondisi yang kita inginkan tercapai, misal nih USD di area support, nanti dia akan kasih tahu atau USD Canadian di area resistance, dia akan kasih tahu Bunyi ke dia ya kita Pak ya. bunyi ada bunyinya seperti itu. Nah terakhir yang mau saya bahas nih Pak Mega, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ya. Terakhir ini di sini kalau saya mau pasang, saya favorit saya kebetulan di gold juga nih, favorit nih gold nih, waduh kenceng dia. Nah ini saya hapus dulu ya biar enak. Misalkan nih saya mau buka posisi, katakanlah, duh ini telat sebenarnya tapi nggak apa-apa deh, ini simulasinya dulu aja. Ya lotnya kecilin biar nggak sakit amat kalau kena. Nah misalkan saya mau sell nih, ini sebenarnya mirip dengan fitur-fitur, tapi ini jauh lebih komplit karena fitur yang tadi kita sudah jelaskan. Saya mau sell di sini misalkan, sell sekarang misalkan, saya mau sell, tinggal klik di sini sell, lotnya tinggal diatur, mau berapa lot, tinggal terapkan. SLTP belum diisi Pak, nggak apa-apa, nanti kita isi, gitu kan. Nah, habis itu kita isi deh SLTP-nya, tinggal dipencet di sini, lalu modify order, tinggal kita geser mau stop loss di mana, mau TP di mana. Nah, misalkan TP-nya di sini. Nah, oke, ini mirip dengan yang di trading view sebenarnya, Ya, tapi ini ya. bisa eksekusi trading langsung. Trading view kan bisa eksekusinya. Nah, ini Hmm. tinggal langsung execute. Nah, seperti itu. Udah. Trailing stop bagaimana? Bisa juga trailing stop nanti kalau ini sudah profit ya. Nanti kalau trailing stop kita pencet di sini, modify SL, nanti kita bisa turunin SL-nya ke SL plus. Geser Misalkan aja ya Pak begitu. ya. Kita geser aja. Tapi kan sekarang belum profit ya, jadi percuma juga kalau kita geser sekarang. Itu nanti kalau udah profit nanti kita lakukan itu. Tuh. Pending Oke. order juga sama. Oh, saya nggak mau sell-nya di sini, saya mau sell-nya di sini. Kita bisa pakai pending order yang ini. Tuh. Kita tinggal geser aja mau di mana, sell-nya mau di sini. Nah, TP-nya di mana, mau di sini, SL-nya di mana, mau di sini misalkan. Bisa langsung execute. Sama. Oke. Itu. Banyak fiturnya. Ini banyak lah. Chat template juga ada nih, misalkan mau pakai apa nih, mau pakai MACD misalkan. Ini saya sudah bikin kebetulan ya. Apply nih pakai Bollinger Band sama Stochastic langsung masuk ke situ. Hmm. Mau ganti lagi, mau pakai yang mana, mau pakai MACD, ya taruh ke situ. Oke. Enak. Kira-kira gimana Pak Megan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang fitur-fitur Quick Pro ini? Ini ada yang tanya nih Pak. Silakan, silakan. Ada kalkulator risk rewardnya nggak? Oh, sebenarnya di sini ada kalkulator risk reward sebenarnya. Ini supaya nggak bingung ya, ini saya buang-buangin dulu ya. Iya Pak. Delete. Nah, ini nggak bisa di-delete nih karena udah open. Nah, ini di sini sebenarnya. Di sini ada fiturnya. Kan mirip dengan yang di Trinity kan, ada di sini juga bisa kita cek. Mau short position misalkan, kita ambil di sini, kita sell di sini, misalkan tadi ya, kita hitung nih risk reward ratio-nya berapa, aduh harus di zoom. Oh ini biar nggak menu-menuin. Nah, tinggal kita cek nih, risk reward-nya berapa nih. Kalau sell di situ, risk-nya berapa nih di sini misalkan. Oh, risk-nya itu 40 sekian gitu ya. 40 sekian dolar misalkan. Kemudian rewardnya misalkan berapa nih? Geser salah. Salah klik. Nah, kelihatan tuh yang di bawah tuh, teman-teman. Amount, oh ini kayaknya saya giniin aja ya biar kelihatan enak ya. Oke Pak. Nah, gini enak nggak? Kalau gini, Lebih besar? lebih enak ya. Nah, ini bisa kelihatan nih ada risk reward ratio-nya tuh teman-teman tuh. Kalau teman-teman lihat di sini. Ada tuh. Tuh, risk-nya sekian, reward ratio-nya 1 banding 1,6 berarti. Kalau di sini bisa 1 banding 1,8, 1 banding 2 dan seterusnya. Bisa seperti itu juga. Cuman untuk kalkulator posisinya belum lagi timbangkan. Kan Oke. kalau pakai kalkulator posisi kan kalau saya sell di sini, TP di sini, risk reward ratio berapa lot gitu kan? Ya, Nah, betul itu Pak. lagi dikerjain kalau Oh. itu. Berarti on the way Mas.
On the way. Termasuk juga ini sering banyak yang nanya juga Pak Megan, iOS udah ada belum? Gitu. Itu on the way juga. Sementara ini kita masih di Android. Siap. Gitu. Ada Swab, lagi? swab Pak. Kenapa? Ada yang bertanya swab Oh, kalau swab itu kita free sampai 7 hari. Jadi di hari free ke-8 tujuh nanti hari. baru mulai dihitung. Jadi open open nanti 7 hari itu masih free, di hari ke-8 baru mulai dihitung. Tapi bukan dihitung dari hari pertama ya, dihitung dari mulai hari ke-8-nya aja. Tuh, Hmm. ada. Tapi kalau untuk ultralight sama low spread aja itu yang kondisinya seperti itu. Tapi kalau untuk yang akun jenis light pro dan low spread pro itu ada swab sejak hari pertama dia trade. Hmm. Tuh. Ini tadi ada pertanyaan yang tadi waktu Bapak jelasin tentang area. Mm-mm. Konfirmasi sinyal itu seperti apa di app Quick Pro? Oh, kita bisa pakai banyak ya, kan kita sama seperti TradingView, kita bisa cari indikator apa aja di sini. Kita pakai indikator apa nih? Misalkan stokastik, misalkan atau MACD bisa kita cari di sini. Atau kalau mau cepat di sini sudah ada semua tuh kita sediain tuh. Hmm. Ada recognition candle juga. Tuh pola candle bisa. Ini kebetulan ada nih apa ini? Piercing line di sini ada shooting star di sini itu ada. Tapi tolong dicek lagi ya, ini kira-kira kalau dia piercing line kan pola bolis nih sebenarnya trennya mendukung nggak gitu. Kalau saya sih saranin gitu. Kalau trennya nggak mendukung ya jangan diambil. Shooting star mendukung nggak ini di pucuk nggak dia di ujung. Kalau di ujung oke. Kalau di tengah-tengah kan Aman. agak kurang bagus ya. Jadi ini dia Betul. kasih guidance aja. Jadi ini bukan perintah untuk buy atau sell, tapi ini guidance. Oh Pak, Bu, Mas, Mbak, ini ada shooting star, coba dicek kayak gitu kira-kira. Terus kalau Oke. mau pakai indikator di sini juga bisa. Nih ada stokastik, tinggal taruh di sini. Support resisten juga bisa langsung ada, tuh yang seperti itu. Dan di berbagai time frame dia tetap ada muncul dan disediain. Ichimoku juga ada nih. Nah, bisa langsung Hmm. disediakan di situ. Jadi nggak perlu search di sini lagi. Memang tidak semuanya ada di sini, tapi yang di sini itu yang kami munculkan itu yang kira-kira sering dipakai orang dan cukup bagus lah. Seperti itu yang cukup populer. Powerful lah ya Pak. Kalau ditanya konfirmasi sinyal buy dan sell-nya, ya tergantung kita pakai teknik atau metode analisisnya apa. Hmm. Pakai candlestick kah, support resistance kah, atau pakai price path kayak flag yang dianalisis yang trading ideas tadi pagi yang saya kasih lihat tadi itu kan bearish flag kan. Itu beda-beda macam-macamnya. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi tentang Quick Pro minimal Oh, deposit. satu lagi, ini ada nih. Kalau Ya Pak. dilihat di sini ada nih ya. Ini kalau kita klik ke bawah, nah itu ada banyak ini. Ada nggak Hmm. signal terkini untuk gold? Trading ideas-nya langsung bisa dilihat di sini juga. Terkait gold, technical rating nih, yang asik nih. Di 1 jam dia netral nih, ada banyak banyak apa? Banyak pertimbangan nih. Dia pakai moving average 5, 8, 10. Ini sebenarnya kan GAN ya, kok GAN sih? Apa sih lupa saya namanya. Itu kita masukkan ke sini, dia terus dapat beberapa indikator, dia dapat ininya, dapat kesimpulannya. Oh, summary-nya sell gitu, summary-nya sell, bukan netral sahabat saya tadi. Summary-nya sell gitu kan. Di sini ada nih dari technical rating-nya, market insight-nya apa aja, news Ya, update-nya apa aja, bisa dilihat di sini langsung teman-teman. Gitu. siap. Untuk minimal deposit biar teman-teman bisa dapat Pak Rizal ya Pak. Minimal deposit. Sebenarnya kan Quick Pro ini tanpa deposit juga udah bisa dipakai. Mm-mm. Cuman kalau minimal deposit di Forex CMF untuk akun ultralight dan low spread itu minimalnya di 100.000 rupiah, teman-teman. 100.000 rupiah Seratus teman-teman. ribu rupiah. Walaupun nih as trader ya saya ngomongnya ya, saya nggak rekomend untuk trade di harga di angka segitu sih Ya, sebenarnya. setuju Pak. Keringetan Pak, keringet dingin, keringet dingin jangan deh. Kalau saya sih nggak di angka minimal untuk saran trade-nya. Tapi kalau untuk nyoba-nyoba fitur oke lah, Siap. silakan gitu. Untuk platform PC belum ada ya Pak ya? Belum ada. Jadi idenya kan memang Quick Pro ini untuk memudahkan kita untuk trade mobile ya. Ya. Jadi memang tidak kita kembangkan untuk PC karena PC kan sudah banyak banget itu untuk platform tradingnya. Jadi memang kita sengaja bikin dikembangkan untuk teman-teman yang mobile orangnya. Nah, Hmm. ternyata memang dari banyak ini dari pengalaman dari nasabah Forex MF sendiri ya lebih banyak yang mobile daripada yang pakai PC.
Ya, ya, Tuh, ya, jadi ya. kita coba untuk mengakomodir kebutuhan itu. Ya kalau mau dipaksa masuk ke PC ya seperti ini, pakai emulator. Ini judulnya kan dipaksa ya, dia dipaksa harus bisa masuk ke PC. Nah, sayangnya kalau dipaksa kita kayak tadi tuh kadang-kadang drawingnya ada yang hilang karena emulatornya kadang-kadang berat itu, kadang-kadang gitu. Ini di mobile sih. Kalau iya sudah ada Pak, iOS Apa? di Apple, iOS belum, lagi masih Android dikembangkan, ya, masih Android, masih selagi Android. dikembangkan. Ada tapi versi uji coba, saya Oh, tidak yang masih beta rekomend. ya Pak ya? Oh itu malah sebelum beta malah. Oh, oke. Sebelum beta malah masih masih ya bisa bisa lah bisa tapi ya masih banyak bugnya banyak banget, Hmm, nyebelin lah pokoknya kalau dipakai di iOS. Jadi belum ya belum belum berani kita keluarin. oke. Ada lagi teman-teman, mumpung Pak Eko masih di sini karena habis ini Pak Eko harus trading lagi. Masih ada Oh, agenda ini ada juga. lagi pertanyaan lagi nih Pak, Ya dari silakan. Mas Andri lagi. Bentar, mana tadi chatnya? Platform depositnya ini hanya banking ya? Maksudnya Mas, untuk virtual akun maksudnya? Ya masih bank ya masih banking virtual akun kayaknya saya kurang belum ngikutin tapi terakhir saya dengar sih sedang diupayakan ke arah sana Oke. pakai apa ya apa namanya istilahnya apa sih yang virtual Payment virtual gateway. itu ya ada. Nah cuman kalau di Indonesia kan ada rule-nya tuh Pak Megan Mm-mm, tuh kalau kita daftarkan ya kan satu pintu kan tidak betul. bisa dari pintu lain kalau yang kita daftarkan di awal sudah bank tertentu ya akan selamanya pakai itu kecuali kalau kita request lagi nih saya mau ganti bank misalkan karena rekening saya yang di ini sudah saya tutup misalkan itu bisa Hmm, tapi kalau itu harus diproses lagi itu didaftarkan lagi karena ini kan kita tetap lapor ke clearing nih lapor ke ya, clearing. ya, Jadi ya, ya. semua kegiatan lalu lintas uang yang melalui pialang di Indonesia itu setiap hari dilaporkan ke clearing, Ya. teman-teman. Itu kenapa proses deposit oke, tapi withdrawal itu ada aturan dari clearingnya maksimal jam sekian harus sudah diajukan proses withdrawalnya karena kita laporin nih pokoknya setiap sen yang lewat itu kita laporin setiap transaksi, setiap sen yang masuk, setiap sen yang keluar di withdrawal itu dilaporin semua. Nah sayangnya, bukan sayangnya sih, untuk keamanan dana juga ada proses clearing yang itu tidak bisa dilanggar. Jadi maksimal tadinya clearing mintanya maksimal jam 11 sudah harus masuk semua peminat withdrawal, tapi mampet banget kita nego-nego, akhirnya diperbolehkan jam 1 siang. Jadi Untuk kalau request. teman-teman tahu request withdrawal di Forex MX jam 1, jam di atas jam itu nggak bisa withdraw. Ribet itu aturannya dari otoritas, bukan dari kami. Ya, ya, ya. Aturannya dari otoritas dan itu juga untuk keamanan dana kan kita menghindari yang namanya money laundering segala macam. Itu Siap. itu. Eh. Ada lagi teman-teman pertanyaan untuk Pak Eko? Aman? Oke. Oke, Oke, mungkin. kalau Iya Pak, ya, monggo. kalau sudah tidak ada lagi, mungkin teman-teman bolehlah nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa hubungin kontak atau bisa hubungin Pak Megan juga. Hmm. Atau kalau kami lagi ada live di YouTube, di Facebook, di Instagram itu tanya aja di situ. Nanti kita bedah lebih panjang lagi. Gitu. Ada Siap. 1 jam nanti waktunya. Nah, kebetulan saya masih ada agenda juga, jadi mohon maaf tidak bisa lama-lama nemenin teman-teman semua. Mohon Siap izin Pak juga Eko. Pak Megan untuk log off ya. Terima Thank you kasih Pak Eko. waktunya sekali lagi. Selamat Thank you malam. Pak Eko. Ya, Sudah sama-sama. sharing di sini. Oke, sukses semua ya. Sukses selalu buat Pak Eko. Oke, teman-teman. Em, Om Marvel, nama brokernya Forex IMF. Ya, link untuk download Quick Pro-nya sudah ada di atas ini saya kirim lagi. Ya, teman-teman. Saya kirim lagi di kolom chat. Oke. Kalau mau pakai coba dulu aja. Coba dulu aja, teman-teman. Silakan download. Ya, di Telegram STA ada atau di chatnya Zoom juga ada. Teman-teman tinggal download. Nggak perlu deposit. Nggak perlu deposit. Ya, sekali lagi. Nggak perlu deposit. Anda tinggal download aja bisa dipakai. Nah, kita ke materi malam ini yang akan kita bahas ya teman-teman. Transfer internal saya belum pernah Mas. Cuman sepertinya bisa. Saya belum pernah tapi sepertinya bisa.
Saya belum pernah, tapi sepertinya bisa. Nah, ya teman-teman, kita coba bahas secara cepat basicnya dulu ya. Baru nanti kita mulai praktek. Nah, metode trading. Teman-teman kudu ngerti dan kudu punya. Karena Anda sudah kadung. Apa ya kadung itu bahasa Indonesia apa ya teman-teman? Terlanjur. Anda sudah terlanjur join ke dunia trading ya. Jadi mau nggak mau, saat Anda terjun ke dunia trading, berarti Anda punya hope di dunia trading. Anda punya harapan di dunia trading. Ya, betul kan? Anda punya harapan besar kan di dunia trading ya. Jadi Anda harus ngerti apa itu metode. Metode adalah serangkaian teknik strategi dan aturan yang digunakan oleh seorang trader. Jadi trader pun harus punya aturan. Kalau Anda mau jadi trader, Anda nggak punya aturan, nggak bisa, teman-teman. Seperti Anda kerja di suatu tempat, Anda pun nggak akan bisa sukses kalau Anda nggak punya aturan. Berangkat telat, pulang duluan, istirahat seenaknya sendiri, Anda nggak punya aturan, nggak bisa. Ya, sama. Kalau hal itu semua sama. Lalu, mengapa penting memiliki metode trading? Oke, metode yang jelas dan teruji membantu trader membuat keputusan yang lebih rasional dan disiplin, mengurangi pengaruh emosi dan meningkatkan peluang keberhasilan. Oke, jadi kalau bisa, gunakan satu metode untuk ratusan kali trade. Jangan sekali, dua kali, tiga kali trade Anda ganti. Jangan sekali, dua kali, tiga kali trade Anda ganti. Karena Anda nggak bisa mastering. Anda nggak paham nanti dengan metode itu. Makanya saya sarankan demo akun itu ada. Gunakan itu teman-teman. Ya, karena apa? Sekali lagi Anda sudah terjun ke dunia trading. Jangan sampai waktu yang sudah Anda gunakan selama trading ini, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan yang 5 tahun itu sia-sia. Karena Anda nggak punya metode. Ya, dan siapa yang menggunakan metode trading? Siapa yang menggunakan metode trading? Saya nggak tahu ya latar belakangnya Anda itu siapa? Anda individual, trader retail seperti saya, atau Anda profesional yang handling institusi besar, oke? Anda day trader, swinger, scalper, atau position trader, ini semua pakai metode trading yang jelas. Kalau memang Anda mau sukses, ya, kalau Anda mau sukses, harus jelas, rules-nya harus jelas. Nah, di mana metode trading diterapkan? Di semua pasar, teman-teman. Semua pasar, saham, forex, komoditas, kripto, semua kita bisa terapkan yang namanya metode. Seperti price action, saya coba terapkan di forex, oke. Di saham juga oke. Di kripto bisa. Cuman sayangnya di kripto itu stop lossnya sering keambil sama shadow-shadow yang nggak jelas. Dari shadow exchanger-nya loh ya. Shadow exchanger-nya. Karena kadang-kadang, misal saya buka di sini, anggap saja Bitcoin ya teman-teman. Oke. Ini di si brokernya, exchanger-nya, itu shadow-nya nggak sependek ini, bisa lebih panjang-panjang. Itu kerepotan saya untuk kripto. Kerepotan saya untuk kripto itu. Jadi akhirnya saya stop trade kripto, saya fokus forex dan saham. Lalu, selain di mana, kapan, ya kapan saat kita beli atau jual sebuah aset, kita gunakan metode tersebut. Jadi teman-teman harus ngerti apa itu metode, mengapa penting, siapa yang menggunakan, di mana, dan kapan. Ya, 5W-nya harus dapat, teman-teman. 5W-nya harus dapat. Jadi, rules yang Anda gunakan, yang Anda praktekkan setiap hari itu jelas. Nah,
Ini cara kerjanya. Anda pasti sudah tahu ya. Teknikal seperti apa, fundamental seperti apa, manajemen risiko seperti apa, psikologi seperti apa. Trader mengelola emosi mereka dan tetap disiplin dengan rencana trading yang telah ditetapkan. Ya, bagaimana cara kerjanya? Anda bisa explore dari metode yang Anda gunakan. Kalau nggak ngerti, coba Anda bisa konsultasi ke orang yang lebih paham tentang metode yang Anda gunakan. Saya pernah ya teman-teman ketemu sama orang pengen belajar sama saya metodenya BBMA. Nggak bisa teman-teman. Sama saya nggak bisa, saya tolak. Bapak, nyun sewu, saya minta maaf. Kalau Bapak mau belajar BBMA sama saya nggak bisa. Karena saya nggak expert. Di BBMA saya nggak expert. Malah saya sama sekali nggak pernah nyentuh. Bollinger Bands plus MA itu saya nggak pernah nyentuh. Ya, tapi kalau ada orang mau belajar untuk price action, ya, AKA smart money concept, saya masih oke. Jadi jangan digabungkan. Jangan terlalu banyak metode lalu Anda gabungkan jadi satu. Nanti akan bias. Bingung Anda lihatnya. Nah sekarang ini teman-teman. Saat Anda belajar trading dari siapapun ya. Mungkin dari saya atau dari orang-orang yang lain, dari mentor-mentor lain atau dari sumber manapun. Teman-teman harus ngerti. Trading, metodenya, ilmunya, materinya itu bisa dicontoh teman-teman. Ya, metode semuanya itu bisa dicontoh. Misalkan seperti ini. Saya kasih plan seperti ini. Saya kasih gambaran seperti ini. Ini pasti bisa dicontoh. Pasti bisa dicontoh. Cuman yang teman-teman harus ngerti, orang trading itu ada yang namanya jam terbang dan pengalaman yang tidak bisa dicontoh, nggak bisa di copy paste, harus dialami sendiri. Ya, ada setuju di sini poin nomor dua? Ada yang setuju ya? Jadi saat Anda belajar trading, Anda nggak bisa langsung sama seperti itu orang, nggak bisa langsung persis sama itu orang. Karena itu tadi teman-teman, jam terbangnya Anda berbeda. Jam terbang pengalamannya, cara cari solusi itu berbeda teman-teman. Sangat-sangat berbeda. Ini yang harus saya share. Oke. Jadi saya minta tolong Anda yang masih newbie, yang masih pemula, tolong menyadari. Jangan ada orang, saya profit nih 10.000 dolar dengan modal 500 dolar. Mungkin itu dia profit beneran, mungkin dia profit beneran. Tapi saat Anda langsung mau contoh itu nggak bisa. Ya, saat Anda mau contoh itu nggak bisa. Lalu ada lagi efek trauma yang harus disembuhkan dengan reprogramming. Ada yang awal trading itu Anda harus berdarah-darah dulu, habis uang banyak, ikut robot, ikut copy trade, bayar kelas mahal-mahal tapi nggak mudeng-mudeng, trading loss terus, MC kena SL beruntun, ya. Itu kan ada efek traumanya, teman-teman. Itu ada efek traumanya. PA dan SMG sebenarnya basically sama, Pak. Hanya saja yang berbeda bahasanya. Bahasanya saja yang berbeda. Hmm. Tapi kan saat Om Deddy mungkin dulu pernah jatuh, pernah berdarah-darah, akhirnya ada efek trauma yang bisa disembuhkan. Om Deddy berhasil bangkit dari zone itu. Dari tempat itu Om Deddy berhasil bangkit. Nah, jujur di STA ini ya, satu hal yang saya tekankan ke teman-teman itu adalah reprogramming. Reprogramming. Jadi apa yang ada di kepala Anda dari mindset, dari cara entry,
dari cara menggunakan money management itu kita program ulang, kita bersihin, kita install ulang teman-teman dengan konsep yang baru. Cuman kadang-kadang ada orang yang belajar ya, tapi gelasnya itu nggak mau dibuang dulu isinya. Jadi campur-campur satu gelas itu agak berat. Jadi teman-teman kalau memang benar mau belajar, Anda mau menekuni sebuah ilmu yang baru, yang mengendap ya di memori Anda, saya minta tolong dibuang semua, dibuang semua, ya, tolong dibuang semua. Jadi jangan sampai itu mengganggu Anda untuk berpikir, jangan sampai itu mengganggu Anda untuk melakukan sebuah apa ya pembelajaran jadi tersendat. Dari Mas Andris, akademi memang banyak materi dan metode. Yang dikira member akademi harus bisa semua metode yang diajarkan. Padahal akademi yang menyajikan untuk dipilih mana yang cocok untuk member. Karena beda-beda kondisi dan karakter, setuju. Ya teman-teman. Nah, reprogramming yang kita buat di STA, yang pertama Anda harus ngerti tren. Oke, nanti kita akan bahas nih, tren. Setelah kita bahas tren, kita bicara tentang trading range, area trading. Ya, setelah bahas area trading, kita bicara tentang pullback, pullback, tarik kembali. Ya, lalu akan kita bagi lagi ada premium discount. Oke. Lalu nomor 5 kita bicara tentang supply and demand zone. Ya, atau orang bicara tentang order block. Setelah itu, kita akan identifikasi break dari sebuah market. Itu breaknya kayak apa? Breaknya kayak mana? Kita kudu ngerti. Kekuatan marketnya ini besar atau kecil, atau biasa saja. Ini yang harus teman-teman ngerti. Saat materi ini sudah masuk, berarti Anda sudah mulai jadi trader yang baru. Jadi orang yang baru. Ya, yang sudah nggak bingung lagi saat market lari kencang, ya Anda biarin aja. Karena ada nggak konsepnya di dalam sini? Kalau nggak ada, tinggalin aja. Nah, lalu saat kita sudah mulai masuk ke sesi yang lebih dalam, ini sudah paham, kita mulailah trading, teman-teman. Waktu kita trading, kita pakai yang namanya modal. Modal itu kita pakai namanya uang. Uang sebagai sumber daya. Cuman teman-teman jangan lupa bahwa uang itu mengandung emosi. Uang itu mengandung psikologi. Ya. Nah, saat Anda bisa menguasai hal ini, mindset Anda tentang uang, Anda pakai uang yang benar-benar free, Anda pakai uang yang benar-benar nggak ada beban di uang itu. Saat trading itu akan lebih clear, akan lebih enak, teman-teman. Daripada uang itu uang yang ada bebannya. Anda akan jadi repot di situ nanti. Anda akan jadi repot. Karena apa? Anda dikejar sesuatu. Teman-teman dikejar oleh sesuatu. Oke. Nah, lalu at the end, semua hal ini nggak berhasil secara instan. Ya, semua hal ini dari 5 hal ini nggak secara instan. Tapi semua itu bertumbuh karena konsisten. Semua bertumbuh secara konsisten. Di akun kecil Anda bisa handling dan Anda konsisten, berarti di akun besar Anda pun bisa. Tetapi saat di akun kecil Anda nggak bisa konsisten dan nggak bisa bertumbuh, di akun besar pun Anda nggak bisa konsisten dan nggak bisa tumbuh. Itu sudah pasti. Karena saat bebannya kecil aja, Anda masih banyak berubah di market. Apalagi bebannya makin besar. Maka Anda akan terjadi hal yang lebih berat. Akan terjadi hal yang lebih membebani Anda. Jadi Anda nggak bisa loss, teman-teman. Bukan loss yang gimana-gimana ya. Anda nggak bisa trade dengan lepas. Banyak pikiran. Di sana banyak pikiran. Ya, di sana akan banyak pikiran. Nah, oke.
Kita mulai dulu dari nomor satu. What's the trend? Ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat kondisi ini ada Bitcoin 4 jam. Anda pasti tahu trennya. Downtrend ya teman-teman. Ini trennya sudah tahu dan sudah kelihatan ini downtrend. Saat Anda tahu bahwa market itu downtrend, saya minta respon ya nanti ya. Saat Anda tahu di market itu terjadi downtrend atau tren yang turun, ya sebaiknya trader itu harus konsentrasi untuk mengambil posisi apa teman-teman? Ini kita sambil sharing, sambil ngebangun konsep dan mindset yang baru. Ada dua jawaban, tiga jawaban. Yang terakhir, jawaban keempat berbeda sendiri. Yang terakhir juga ada buy lagi. Kalau saya teman-teman, downtrend, konsentrasi saya, ya satu hal, sell. Ya teman-teman. Kalau market itu downtrend, konsentrasi saya satu hal, sell. Oke, ini harus jadi mindsetnya Anda. Masalah Anda mau nunggu retracement itu urusan nanti. Ya, Anda nunggu retracement itu urusan nanti. Tapi saat market jelas downtrend, konsentrasi Anda adalah sell. Jadi saya minta tolong saat Anda melihat market yang downtrend, konsentrasi Anda hanya satu, sell. Ya teman-teman. Masalah retracement itu nanti. Lalu dan saya bilang, emang gampang nangkap retracement. Ya, ya, emang gampang nangkap retracement. Berapa kali trade Anda gagal saat Anda tangkap retracement? Nah, kita bicara downtrend. Why? Karena ada low, high. Lalu market menciptakan low yang lebih rendah. Oke. Ini adalah gambaran dari downtrend. Di sini ada yang terjadi namanya break, teman-teman. Ini ada low, ini ada high. Ya, lalu lower low. Oke. Jadi, saat Anda melihat sebuah lower low atau Anda melihat lower low, saya sudah bisa bicara potentially apa teman-teman? Downtrend, potensial. Berarti kemungkinannya ini downtrend. Ya, saat downtrend yang saya lihat adalah sell, teman-teman. Apakah kita sell di sini waktu bikin lower low? Apakah kita akan sell di sini, teman-teman? No. Oke. Tidak sell di sini, teman-teman. Kalau Anda sell di sini, takutnya Anda nanti ke floatingnya terlalu jauh. Even market turun lagi, tapi turunnya atau koreksinya market ini nanti terlalu jauh. Mungkin benar Anda sell di sini, tapi dia harus naik dulu, baru lanjut turun lagi, teman. Ya, kalau teman-teman sell di area ini, lalu dia harus naik dulu ke sini, biasanya apa yang terjadi?
Kalau Anda sell di sini, panah merah, lalu harga naik ke panah hitam, apa yang terjadi biasanya? Hmm, Di sini biasanya yang Anda lakukan apa? Cut loss. Setelah cut loss, baru harga turun, teman-teman. Ini sering kejadian. Arahnya sudah benar, tapi tradersnya early, terlalu gasik, dia terlalu rajin. Belum jamnya masuk sekolah, dia sudah masuk sekolah. Belum jamnya masuk kantor, dia sudah masuk kantor. Ya, jadi jangan sampai Anda entry waktu ciptakan sebuah lower low. Ya, setuju. Ketahanan modal dilihat juga. Di sini teman-teman, what's the trend? Trennya apa? Downtrend. Ya, downtrend. Lalu, kedua adalah trading range. Saat ada high dan low ini, mulai terbukalah sebuah trading range. Area trading. Terbukalah area trading, teman-teman. Oke. Area trading ini atau trading range bisa Anda ambil dari high ke lower low. Ya, untuk downtrend. High ke lower low. Tetapi kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Ini lower low-nya sudah berhenti atau belum. Nanti kita tinggal adjust saja, teman-teman. Ikutin aja. Misal dia turun lagi, ya sudah diikutin aja. Ya, oke. Jadi nggak usah terlalu panik untuk entry waktu market nyosor ke bawah. Nyosor ke bawah, teman-teman. Boleh, Pak? Boleh. Mungkin Pak Suryo bisa di capture, ya di capture aja nanti biar gampang. Nah, oke. Ini terbentuklah trading range. High itu lower low. Setelah terbentuk trading range, kita tunggu apa namanya pullback, teman-teman. Kita tunggu namanya pullback. Pullback adalah gerakan saat harga ini kembali dulu ke atas. Ya, gerakan saat harga kembali dulu ke atas. Ini sama dengan kondisi si pound sterling. Saya bukakan pound sterling ya di chart yang lain yang kosong. Waduh, kok bolong-bolong. Oh, kok sama aja ini. Black Bull. Nah, itu teman. Konsep kita tadi adalah ini, low, high, lower, low. Teman-teman lihat polanya. Ini ada low, ini ada high, ini ada lower, low. Ya, saya mau putar ulang. Like this. Oke. Low-nya di sini di break. Polanya seperti ini. Low, high, lower, low. Nah, ingat, jangan sell di sini. Jangan sell saat break. Ya, jangan sell saat break. Saat Anda melihat seperti ini, teman-teman, mau tidak mau, trennya sudah ada potensi untuk lanjut ke bawah, lanjut turun. Ya, lalu ada terbuka yang namanya trading range. High ke lower low. Oke,
Kelihatan ya, jelas ya. Dari sini, next point, kita tunggu sih pullback-nya. Oke. Saya tunggu pullback. Karena market ini pasti ada pullback-nya, teman-teman. Ini tadi pullback-nya. Nah, kita lihat. Ya, dia pullback dulu. Oke. Setelah pullback, baru dia lanjut turun, teman-teman. Setelah pullback, baru dia lanjut turun. Oke. Jadi konsep ini, teman-teman harus bisa pegang. Yang ada di sini. Saya sudah share di sini ya. Teman-teman nanti bisa cek dan lihat. Nah, oke. Pullback. Ya, pullback ini berfungsi untuk kita mengerti sampai mana atau di mana nanti tempat kita masuk market, teman-teman. Di mana kita masuk market. Jadi benar-benar kesaring. Entry-nya Anda nggak asal. Benar-benar tunggu. Ya. Nah, di sini lagi kita punya yang namanya premium atau diskon area. Premium atau diskon. Premium atau diskon adalah ini, teman-teman. Bisa ambil 50% ya. Ya, ini 50%. Di tengah ini adalah area keseimbangan. Ini 50% biasanya. Nah, kalau 50% ke atas, ini dia adalah area premium atau mahal. Di bawah ini adalah area diskon atau area yang murah. Nah, jadi kalau Anda mau jual barang, saat Anda mau jualnya mahal atau murah, teman-teman? Ada respon? Anda mau jualnya mahal atau murah? Pertamax masih keluar, premium sudah nggak ada. Sekarang adanya Pertalite ya Om. Mahal tapi ya nunggu. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya maksud saya ya. Jadi kenapa saya minta respon apa? Biar oh, saya paham juga bahwa teman-teman memahami ini. Oke, nah ini teman-teman. Karena saya melihat ini downtrend, saya akan jual. Kalau bisa jualnya di area premium atau di atas 50% ini teman-teman. Nah, di atas area 50% itu tadi. Yang kita sebut sebagai area premium. Ya, masuk Mas Rizky. Ya, jadi dari sini screeningnya jelas. Anda melihat marketnya jelas. Kenapa jelas? Ya karena jelas sekali. Downtrend, Anda mau apa? Sell. Sellnya di mana? Premium, kelihatan premiumnya mana. 50% ke atas. Trading range dari mana? Dari high to lower low. Ya, di atas 50% sambil nunggu kambing guling ya Om. Oke, clear dulu ya ini ya. Nah, after sudah pullback, ya teman-teman, Anda sudah tahu area mahalnya di mana. Baru kita mencari yang namanya
Di mana supply demand? Di mana supply? Karena supply itu untuk sell, ya. Supply itu untuk sell. Jangan dibalik. Ojo sakarepe dewe. Oke. Trader harus punya aturan. Ya, ingat mulut saya ngomong apa, teman-teman. Kalau memang Anda mau berkembang. Nah, di sini, di mana supply untuk sell. Oke. Kalau saya lihat di kondisi ini, 4 jam, yang mewakili supply ini adalah candlestick biru yang ini. Yang akhirnya dilibas candlestick merah-merah itu tadi. Ini area sell. Ya, ini area sell, area supply. Oke. Ketemulah. Sudah trennya jelas, turun. Trading range-nya jelas. Kita tunggu pullback. Ya. Premium areanya jelas. Supply zone-nya kita cari. Di mana? Sebelah kiri sini. Cari. Ya. Cari di situ, teman-teman. Anggap saja ada kondisi seperti ini. Nah, oke. Ini bisa kita gunakan sebagai area supply. Supply di premium. Atau supply yang premium. Oke, teman-teman. Supply ini yang premium. Ya, teman-teman. False break dan breakthrough nanti akan saya sampaikan di next materi. Yang penting ini teman-teman pahami ini dulu. Kalau supply ini ada di area premium, berarti ini menjadi salah satu pilihannya Anda. Karena dia masuk dalam kategorinya kita. Kita akan sell di mana? Area yang mahal. Salah satu area yang mahal ada di sini. Ini. Ya. Oke. Setelah itu tinggal Anda entry. Targetnya mungkin di sini maksimal. Mungkin. Sebelum entry Anda hitung dulu risk rewardnya. Risknya berapa, rewardnya berapa. Kalau saya teman-teman dapat 1/2 itu saya sudah bersyukur. Dapat 1/2 saya sudah bersyukur. Tinggal sisain posisi aja. Ya, tinggal sisain posisi aja untuk next target. Entah di sini, support ini, atau di bawahnya lagi. Tergantung di sini ada nggak zona masa lampau sebagai demand. Nah, bisa dimengerti yang saya maksud? Bisa diterima yang saya sampaikan? Bisa ya? Siap Mas Ahmad, siap. Dimengerti ya Mas Hari? Oke. Ini konsep dasar pemikiran Anda yang harus Anda reprogramming. Kalau memang Anda sebagai trader masih hilang arah. Ada di sini trader yang hilang arah. Kalau ada coba Anda sampaikan, kenapa Anda hilang arah? Kenapa Anda fail? Ayo kita sharing. Bukan mau menggurui, tapi kita akan mencoba membuat
hal yang lebih baik untuk Anda. Oke. Maksudnya karena tidak sesuai ekspektasi trading plan, Mas. Hmm. Tapi Mas Oka kan sudah nggak seperti itu kan sekarang. Sekarang kan sudah jadi trader pro kan. Nah itu yang repot Om. Itu yang repot ya. Itu entek omah, entek ruko, entek tanah itu. Baru kemarin saya gendeng. Malam ini apakah sudah sembuh gendengnya? Apakah sudah sembuh gendengnya? Sudah dikit. Puji Tuhan. Nah teman-teman, kalau Anda serius tentang trading, kita lihat ya, kita cek ya. Ini analisa saya minggu ini untuk gold ya teman-teman. Teman bisa lihat. Ini berpotensi dia mantul di area orange ini teman-teman. Ini analisa saya minggu ini. Ini saya share 4 hari lalu ya. Anda lihat, oke. Ini ada supply yang saya tandai. Saya sempat kasih harga kok di situ. Nah, teman bisa lihat di 2335 ya. 2335 ini emas US dollar forex.com servernya. Kita cek. Nah, oke. Anda lihat teman-teman. Ini before-nya 2335. Kita sekarang cek after-nya. 2335 dia sentuh dan drop ke bawah. Ya. Kalau Anda mau belajar lebih dalam, lebih detail, Anda itu bisa memproyeksikan market, teman-teman. Anda itu bisa memproyeksikan market. Dengan apa? Dengan ini, naikin jam terbangnya Anda. Ya. Jadi saat Anda sudah tahu pola yang ada di sini, apa yang ada di sini, ketentuannya, rulesnya apa saja, ini harus Anda pupuk poin di sini. Biar Anda benar-benar tahu seluk-beluknya market. Mau seperti apa dia, mau bagaimana dia, Anda akan ngerti. Ya. Dan Anda pasti juga ngerti bahwa trading itu beresiko. Tetapi kembali lagi, berapa yang Anda resikokan? Karena semuanya bisa dihitung, teman-teman. Semuanya bisa dihitung di dalam trading. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Pak Koyan. Pak, D1 itu kan harga membuat impulsif dan sekarang harga retrace. Apakah kita bisa melihat akhir dari sebuah retracement? D1-nya apa ya, Pak? D1-nya apa ya? Gold kah? Gold kah, Pak Koyan? Gold yang dimaksud, kalau misalkan gold sekarang di D1, impulsifnya sebenarnya masih impulsif naik, teman-teman. Ini movement impulsif. Cuman memang impulsifnya di atas itu hanya shadow.
Ya, ini support ya. Oke. Nah, saya pun teman-teman, kalau Anda lihat di video saya 2 minggu lalu, saya tulis ini, gold melemah di bulan Juni. Gold melemah di bulan Juni. Harapan saya, gold ini, bulan ini bisa break support tersebut. At least dia cari dulu demand. Ini harapan saya, ya. Jadi kemungkinan pertanyaannya Pak Koyan ini, apakah kita bisa melihat sebuah retracement? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya Pak ya. Jadi maksudnya di sini akan terjadi sebuah retracement. Kalau itu saya setuju, ya. Kalau itu saya setuju. Jadi ada potensial ini bisa terjadi sebuah retracement karena low yang ada di sini berpotensial di break. Ya, teman-teman. Berpotensi di break teman-teman. Nah ini bulan Juni tinggal beberapa hari lagi, ya. Bulan Juni tinggal beberapa hari lagi. Karena ini sudah tanggal 26. Apakah benar daily-nya dia akan close di bawah ini? Kita akan lihat. Kalau nanti dia berhasil turun, ya teman-teman, break support di sini, potensi yang di break ini, kita cek harganya. Ini ya, 2278 ini ya teman-teman. Dan di sini pun ada break pastinya. Saya pasti akan cari retracement lagi. Area yang sudah kelihatan di sini. Ini supply. Nah, ini orang mudeng aku nek. Flag correction om. Nggak paham saya. Nah, ini teman-teman. Oke ML. Nah, ini plan saya untuk beberapa hari ke depan seperti ini. Jadi saya tunggu lower low ya teman-teman. Menunggu lower low ini fungsinya apa sih teman-teman? Kita reprogramming ya, sambil reprogramming biar teman-teman bisa nurut sama pola ya Anda. Kenapa nunggu lower low? Ada respon mungkin? Kenapa saya menunggu lower low? Ya, struktur. Ya, tunggu lower low sebagai apa? Konfirmasi. Signal bearish. Ya, jadi lower low muncul, market berbicara pada kita. Saya mau turun. Nah, jadi kalau saya lihat lower low tuh kayak market tuh ngomong sama saya mau turun loh. Ya, oke. Awan bengi mungkin Pak, awan bengi, isu sore. Nah, jadi kalau saya analisa, sebenarnya analisanya standar-standar aja teman-teman. Standar-standar aja. Saya tunggu lower low, tunggu higher high, baru saya memutuskan. That's it, clear. Karena yang saya tahu bahwa market itu punya sifat ini. Saat dia naik, dia butuh turun. Dia naik, dia selalu butuh turun.
dia naik lagi, dia butuh turun. Nah, ini aja sudah yang saya handle, yang saya pegang, ya. Saat terjadi sebuah impulsif, pasti nanti akan terjadi sebuah koreksi, ya. Terjadi lagi impulsif, nanti akan terjadi lagi sebuah koreksi. Nanti impulsif lagi, ya nanti akan ada impulsif koreksi lagi, teman-teman. Itu aja yang saya pegang. Di time frame manapun dan dimanapun pairnya. Hanya itu yang saya gunakan. Saya nggak mau trade ribet-ribet, ya. Karena saat saya trade, saya mau yang simple, jelas, rule-nya saya tahu. Itu aja. Oke, teman-teman ya. Jadi konsep market bergeraknya begini. Lalu ini uptrend, ya. Kalau tadi downtrend, teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya turunin time frame-nya dulu ya. Ini tadi daily, saya turunin ke ini kok nutupin. Saya turunin ke 4 jam. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat waktu dia turun ke bawah, jeret, ini impulsif. Mana tadi? Impulsif, ya. Jeret, impulsif, teman-teman. Lalu korektif, koreksi, ya. Dan lagi impulsif lagi. Oke. Setelah itu koreksi lagi. Jelas teman-teman? Berarti kemungkinan yang setelah ini terjadi apa dong? Kemungkinan yang setelah ini terjadi apa dong? Oke Mas Rizky, nanti kita bahas ya pertanyaannya ya. Nah itu Om Ded. Setelah ini yang terjadi apa di teman-teman? Potensinya kalau saya lihat karena ini trennya masih down, ya kemungkinan begini. Dia lanjut lagi. Ya, tetapi mungkin Anda trader yang suka pecicilan. Ya teman-teman, Anda trader yang suka pecicilan. Kok pecicilan gimana? Saya mau time frame-nya M15. Wow. Nah, Anda lihat teman-teman. Di M15 ini market digoncang dulu loh. Baru dia drop. Goncang dulu naik turun. Baru dia drop lagi ke bawah. Ya. That's why kenapa saya suka pakai time frame yang besar. Dan jujur, saya jarang entry. Saya jarang entry. Di minggu ini teman-teman boleh lihat ya, berapa plan yang saya share di sini. Jadi kalau Anda pengen tahu entry-nya saya, ya ini yang saya share ini ya ini entry saya. Ya teman-teman. Ini entry saya pasti. Ini nggak sampai. Ya, ini juga tadi malam nggak sampai. Oke, ya. Nah, sebenarnya kalau Anda mau melihat market dengan simple, ya Anda tunggu ini aja impulsifnya mana, korektifnya mana, impulsifnya korektifnya mana. Karena saat impuls korektif ini Anda sudah dapat, Anda sudah
enak melihatnya, ya tinggal praktekkan ini, teman-teman. Ya kan? Trading range, tunggu pullback, area premium discount, supply zone, demand zone, breaknya seperti apa. That's it. Clear, teman-teman. Anda nggak usah repot-repot. Anda nggak usah bingung-bingung. Ya, kebanyakan trader itu lebih suka adrenalinnya waktu trading. Ada yang setuju? Ada yang setuju? Anda itu suka adrenalinnya waktu trading, deg-degannya waktu ke floating, deg-degannya waktu layer, deg-degannya waktu full margin itu Anda suka? Ada yang seperti itu? Ya. Nah, oke teman-teman. Sampai kapan Anda mau cari masalah? Ya, sampai kapan Anda mau cari masalah? Karena apa? Trading itu kan sebenarnya bukan cari masalah. Anda cari uang. Anda cari pendapatan tambahan, bukan cari masalah. Tapi kebanyakan trader yang dicari adalah masalah. Nggak ada tradingan, pengen aja trading. Itu yang jadi patokan utama yang harus Anda sadarkan ke diri Anda sendiri, teman-teman. Ya. Nah, saya akan coba. Nah, itu, Pak. Sukanya FOMC dan FFP. Malam dikit sukanya LC mungkin itu, Pak. Tangan gatel. Nah, kembali lagi, teman-teman. Di sini. Kalau memang Anda mau pending order tradingnya, Anda mau pending order tradingnya, ini saya capture dulu. Trader hilang arah, program ulang dengan rules yang bagus. Ya. Kalau Anda memang lebih suka, Pak, saya maunya pending order aja. Saya maunya pending order aja, Pak. Saya nggak mau macam-macam, Pak. Saya nggak mau aneh-aneh, Pak. Sudah terjawab sekalian ya, Pak Mas Ari ya? Oke. Nah, kalau Anda mau pending order saja, saat Anda lihat market seperti ini, low, high, lower, low. Ya, ini di sini ada break, 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 break. Nah, oke. Kita bahasnya agak mendasar ya, teman-teman. Kita pembahasnya agak mendasar biar apa? Biar teman-teman ngerti market itu seperti apa. Ya, kita bahasnya agak mendasar. Ya, saat downtrend, siapa yang kontrol market? Siapa teman-teman? Saat downtrend, siapa yang kontrol market? Ada respon? Kita sampai jam setengah 12 ya. Yang kontrol market adalah seller.
ya. Seller on control. Nah, saat kita bicara seller on control, kita juga harus bicara tentang level. Oke, level struktur. Nah, setiap kondisi seperti ini, teman-teman, level resisten atau level strukturnya di mana seller masih kontrol adalah di mana adanya lower high. Lower high. Lower high ini adalah tempatnya controlling atau si seller itu memprotek si lower high ini yang memproteksi si trend. Kembali saat dia nggak break, ya dia akan begini lagi, teman-teman. Kemungkinan. Kalau dia sudah begini lagi, ada break baru lagi, ini jangan di sini terus. Ini kok dipindah. Lower high yang baru. Ya. Lalu ada kondisi yang sama lagi, lower high yang baru. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman mesti ngerti level kontrol sellernya di mana. Ya. Oke. Karena kalau si level kontrol si seller ini sudah break atau broken, seller sudah nggak on control lagi. Dia berubah arah. Gantian, ini higher high. Oke. Jadi setiap Anda mau sell, pending order, selalu sell. Yang Anda harus perhatikan adalah stop loss. Harus di atas lower high. Nah, oke. Stop lossnya ini yang penting. Harus di atas lower high. Karena levelnya adalah sebelum dia broke level tersebut, sebelum broke lower high tersebut, market masih akan terjadi continuous trend yang lanjut turun. Lanjut turun. Ya, teman-teman. Dia akan masih lanjut turun. Saya hapus dulu di sini. Anggap aja cek M15 nih. Ya, teman-teman. Oke. Saya melihat ada break di sini. Ini break. Ya. Ini lower high ya. Oke. Dia turun lagi. Oke, ada break lagi. Ini lower high ya. Dan lagi. Ini lower high ya. Ini lower high ya. Nah. Kelihatan ya, teman-teman. Lower high. Nah, ini level-level pentingnya. Untuk Anda taruh si stop loss. On trading range yang tadi sudah saya bahas ya. Karena trading range punya range-nya masing-masing. Nggak bisa jadikan satu. Sebelum lower high tersebut di break, nggak ada kata buy dalam chart M15. Belum ada kata buy. Jadi buatlah trading Anda tuh so simple. Sesimpel mungkin kalau bisa, teman-teman. Kembali lagi, kita bahas tadi. Ini waktu break, berarti ini adalah impulsif. Waktu pullback, ini adalah korektif. Ya, ini impulsif lagi. Cuman ini hanya shadow, agak berisiko.
korektif. Nah, esensi market sebenarnya kan hanya begitu aja, teman-teman. Impulsif lagi. Ini materi basic yang bisa making money kalau saya bilang. Basic tapi sudah bisa menciptakan penghasilan buat Anda. Oke, ini lower high-nya, ini lower low-nya. Trading range-nya terbentuk. High ke low. Ya, ini tadi kita bicara, ini area premium, ini area diskon ya. Ya, premium, diskon sudah ada, break sudah ada, lower low sudah ada, ini lower low. Jelas terlihat. Kita tinggal tunggu apa? Pullback. Kalau Anda mau trade di M15, ya, pullback. Area supply yang kelihatan mana, teman-teman? Ini area supply yang kelihatan. Ya sudah, berarti Anda bertindak hanya di sini. Oke, trader bertindak di sini. Jadi sudah satu penglihatan. Trader mau bertindak di mana? Di sini. Apa yang dia tindak? Apa yang dia lakukan? Ya sell. Untuk lanjut turun. Ya teman-teman. Harapan saya teman-teman bisa mengemas trade Anda dengan lebih simpel. Kalau ada di grup STA, berarti kemungkinan besar Anda sedikit banyak sudah mengenal tentang price action kah, smart money concept kah, atau apapun itu. Ya, tinggal kita poles, naikkan jam terbangnya Anda, ya, naikkan jam terbangnya Anda. Ini tadi, naikkan jam terbangnya Anda. Jadi kalau Anda ketemu case-case yang agak aneh dikit, Anda bisa ngatasi. Ini teratasi. Dan saat Anda bisa melakukan yang ini di sini, teman-teman, ya, berarti Anda sudah berhasil reprogramming mindset Anda. Pikiran Anda sudah Anda bisa program ulang. Oke. Jadi tradingnya benar-benar punya alur. Apa yang ditunggu jelas. Lalu apa yang akan diciptakan jelas. Karena kita kan mau menciptakan profit. Bukan mau menciptakan masalah. Banyak trader sampai sekarang yang masih berkutat dengan menciptakan masalah. Ya teman-teman. Lalu saya minta, kalau Anda sudah bikin seperti ini, sudah bikin plan seperti ini, kalau Anda belum yakin, saya minta tolong. Ini dibikin namanya jurnal, di capture, di capture, di capture Anda lalu bisa bikin grup Telegram, ya. Anda bisa bikin grup Telegram. Grup Telegram tak Anda sama siapa masukkan di situ. Tujuannya apa? Biar Anda punya jurnal. Karena sudah berkali-kali saya bilang, sebenarnya STA, Smart Trader Academy ini salah satu jurnal saya juga. Jurnal tertulis, jurnal gambar saya. Ya teman-teman, kita mesti punya jurnal di sini. USD kan ada. Plannya akan begini. Ya, ini masih OTW. Ini sudah mulai masuk dan mulai tertolak dia. Ya, jadi Anda punya jurnal. Buat apa? Buat Anda bisa evaluasi. Saat Anda bisa evaluasi, Anda bisa naikkan jam terbangnya Anda. Anda memahami market. Mana yang harus di entry, mana yang enggak. Ya, Anda bisa screening. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini, teman-teman.
Ada pertanyaan dulu? Monggo. Masih ada 31 orang di sini. Nah, teman-teman. Lalu, selain ini, yang Anda mengerti, Anda harus mengerti bahwa saat market naik turun, naik turun ini ya, continuous, gak lama dia terjadi reversal. Continuous lagi down, gak lama dia terjadi reversal. Oke, continuous up lagi, tidak lama dia terjadi reversal. Continuous up lagi. Nah, market itu kan mekanismenya seperti ini. Ya, ada hal lagi yang harus Anda tahu bahwa ini adalah yang namanya secondary trend. Karena ada yang disebut dengan primary trend. Ya, mungkin pergerakan di time frame besarnya ini hanya satu movement. Sorry. Nah, ini harus Anda kupas dan Anda pahami. Ya. Kalau di SMC bahasa ini internal dan eksternal struktur. Dari sini Anda jadi mengerti impulsif korektif itu ada di time frame yang mana. Betul, ada impulsif dan korektif, tapi Anda harus tahu di time frame yang mana. Karena tiap time frame kemungkinan berbeda. Ya, oke. Tiap time frame itu kemungkinannya berbeda. Di sini tren primernya apa? Tren utamanya apa? Naik. Tapi dalam perjalanan dia naik, teman-teman, Anda bisa lihat ini ada tren yang naik, ini ada tren yang turun, and then dia naik lagi, turun lagi. Nah, ini yang saya minta Anda bisa identifikasi. Berkali-kali sih dalam videonya STA saya bahas tentang Dow teori. Kemarin juga habis saya bikin lagi. Ini dia di sini. Ya, Dow teori di sini. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini cukup penting. Karena ini adalah gambaran luasnya market. Sedangkan ini adalah potongannya saja. Ini hanya potongannya saja. Ini adalah potongan dari si ini. Ya, mungkin tadi kalau ini yang tadi Anda lihat ya, ini kan downtrend. Mungkin sebenarnya dia hanya ada di sini. Downtrend waktu di sini. Nah, oke. Ini potongannya. Tapi saat Anda bisa melihat market secara besar, Anda punya helikopter view, itu akan sangat membantu. Nah, nanti next webinar mungkin minggu depan atau apa, saya akan coba bahas tentang top down analisa. Ya, kita bahas tentang top down analisa untuk next webinar. Karena ini saya sudah dapat kabar, dikabari istri saya suruh jemput anak saya, teman. Nggak mau pulang dia di neneknya. Ya mungkin minggu depan kalau saya pas benar-benar free saya akan sediakan waktu ya next analisa ini. Top down analisa ini nggak sekedar analisa yang biasa saja tapi benar-benar mendalam dari time frame by time frame. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Aman? Ya. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa ini hanyalah sepotong dari market ini.
Ya, ini yang tadi saya jelaskan hanya potongan kecil dari market yang cukup besar di sini. Oke, jelas ya teman-teman. Hanya satu nih Mas Uah yang menjawab. Oke, sambil saya info ya teman-teman. eh saya ada info. Kalau Anda memang pengen belajar lebih dalam tentang price action, smart money concept di akhir Juli, di akhir Juli, ya, akhir Juli, saya ada opening kelas reguler batch 25, ya, batch 25. Jadi teman-teman nanti bisa ikut, ada nomor admin di sini. Oke, sekarang ini sudah sampai batch 24, ya. Oke, boleh nanti saya coba jelasin karena top down analisa itu berkaitan dengan si decision point. Oke teman-teman, thank you sudah hadir, sudah join. Semoga yang saya sampaikan malam ini bermanfaat untuk Anda dan bisa jadi reminder apapun yang Anda tradingkan. Ya, thank you, sukses selalu, selamat istirahat, selamat malam. Semoga yang besok Anda kerjakan dilancarkan dan nggak ada kendala. Thank you, selamat malam, terima kasih. Selamat istirahat, saya izin end meeting teman-teman. Thank you.